Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Miss Agi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 2, yaitu tentang bermain di rumah teman. Nah, Ananda Miss Agi semua, setiap rumah itu memiliki aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, begitu juga dengan di rumah teman, ada aturan-aturan yang berlaku. Ananda mau tahu apa saja aturan-aturan yang berlaku di rumah teman? Mari perhatikan penjelasan berikut. Aturan di rumah teman. Aturan dibuat agar hidup menjadi tertib dan teratur. Aturan juga dibuat agar tercipta suasana yang damai. Aturan yang berlaku di rumah teman antara lain, yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Nah, contoh selanjutnya adalah tidak curang saat bermain. Dan merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Nah, itu adalah contoh-contoh aturan yang berlaku di rumah teman. Nah, sekarang Ananda sudah tahu apa saja aturan-aturan di rumah teman. Mohon dilakukan dan diikuti ya sayang. Oke sayang, pada saat bermain di rumah teman, tentu Ananda melihat banyak benda-benda. Apa saja benda-benda yang Ananda Miss Agi lihat? Iya, apalagi sayang? Banyak ya sayang benda-benda yang Ananda lihat di rumah teman. Nah, benda-benda tersebut terbuat dari wujud yang berbeda. Apa saja wujud-wujud benda itu? Nah, Miss Agi akan jelaskan pada video berikut. Mohon perhatikan ya. Sifat benda padat, cair, dan gas. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujudnya dikelompokkan menjadi 3. Apa saja ya? Kira-kira apa saja anak-anak wujudnya? Wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Kalian lihat ya video ibu selanjutnya. Setelah mempelajari wujud benda, selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat bendanya. Sifat dan perubahan bentuk benda. Kita bahas yang pertama, ada contoh benda padat, yaitu tempat sampah, kemudian meja dan jam. Bentuk benda padat, dia bentuknya padat anak-anak. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Anak-anak, ini gambar kursi. Apakah kalian bisa memegangnya? Kemudian bentuknya dapatkah berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Bentuk dan ukurannya tetap. Kemudian contoh benda cair, ada apa saja? Ada air, madu, dan minyak goreng. Benda cair, dia bentuknya cair anak-anak. Nah, kalian lihat tentu saja kita dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan air ya anak-anak. Sifat benda cair bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Misal kita tuangkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan berubah seperti gelas. Terus beda lagi kalau kita menuangkan air ke dalam mangkuk, maka bentuknya akan berubah seperti apa? Seperti mangkuk juga. Dan jika kita menuangkan air ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jadi sifat benda cair adalah bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya.
Sekarang contoh benda gas, kira-kira apa saja ya? Yang pertama ada uap air, kemudian balon udara, dan juga asap pabrik. Perhatikan ya contoh benda gas berikut ini anak-anak. Kalian bisa lihat ada balon yang awalnya kempes, kemudian ditiup, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah balonnya semakin mengembang anak-anak, berisi udara. Udara yang terdapat pada balon merupakan contoh benda gas. Sifatnya adalah menempati ruang dan bentuknya berubah sesuai ruang yang ditempatinya. Seperti balon yang awalnya kempes ditiup menjadi mengembang. Sekarang Ananda sudah tahu ya apa wujud-wujud benda. Nah, wujud-wujud benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Permainan yang dapat kita mainkan di rumah teman, contohnya seperti layang-layang, congklak, engklek, kelereng, dan lain-lain, juga terbuat dari wujud benda yang berbeda. Nah, sayang, pada saat bermain di rumah teman, Ananda pasti melakukan gerakan menggunakan kepala, tangan, maupun kaki. Nah, gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki dapat membentuk suatu tarian loh. Ananda mau tahu caranya seperti apa? Perhatikan ya sayang, video berikut. Melakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki. Setiap hari kita melakukan gerakan. Ada gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Gerak kepala, tangan, dan kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari gerakan kepala, tangan, dan kaki. Perhatikan ya sayang. Gerakan kepala. Contohnya adalah gerak tengok kanan dan kiri dan gerak patah kanan dan kiri. Contoh gerakan tangan, yaitu gerak mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Contoh gerakan kaki, yaitu gerakan kaki melangkah ke depan, gerakan kaki melangkah ke samping, gerak lutut ditekuk, dan gerak kaki diangkat. Melakukan gerakan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat digabung membentuk tarian. Agar gerakan kompak dilakukan dengan hitungan. Nah, berikut Miss Agi akan memberikan contoh-contoh dari gerakan tersebut. Perhatikan dan diikuti di rumah ya sayang. Contoh gerakan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh gerakan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh gerakan kaki. 1, sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang gerakan-gerakan tari, seperti mengayunkan tangan, menengok ke kanan dan ke kiri, dan masih banyak yang lainnya. Nah, gerakan-gerakan tersebut merupakan gerakan yang tidak berpindah tempat. Apa ya sebutan untuk gerakan yang tidak berpindah tempat? Ananda tahu? Ananda mau tahu? Berikut penjelasan. Gerak non-lokomotor. Apa itu gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya adalah lari di tempat, jalan di tempat, memutar, menggeleng, membungkuk, mengayun, dan masih banyak contoh yang lainnya ya sayang. Baik sayang, cukup sekian pembelajaran kita hari ini.
Miss Agi nanti akan mengirimkan tugas via WhatsApp ya sayang. Mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, saya alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, akhir kata bisa diucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.